Jangan langsung tiba-tiba judge gitu ya, bencana. Angin kencang bencana. Bencana. Gunung berapi bencana. Bukan. Okay. Itu fenomena alam ciptaan Tuhan juga. Artinya dapat duit, itu baru bencana. Karena merugikan. Oke, itu. Seven Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ya di podcast kesayangan kita, yakni Seven Podcast, ruang kreatif kita. Dan tentunya di edisi kali ini sama seperti edisi-edisi sebelumnya, kita selalu menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber-narasumber yang spesial yang tentunya berkaitan tentang Palang Merah Indonesia. Dan kali ini di depan saya sudah ada saingan ganteng saya. Yakni yang merupakan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bapak Mikron Antariksa. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak. Selamat pagi, salam tangguh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat, Pak ya? Alhamdulillah, walaupun hujan dari semalaman tetap sehat gitu. Dan semangat. Tetap semangat. Mantap. Dan pastinya nanti bakalan banyak banget pertanyaan yang bakal saya kasih dan lempar ke Pak Mikron. Siapa ya? Jangan dilempar. Oh, jangan dilempar. Siap. Dan tentunya juga buat penonton juga semuanya ya, sahabat Seven Podcast juga jangan lupa juga untuk kunjungi beberapa media sosial yang sudah kita miliki. Ada di Instagram di @pmi_provinsi_babel, lalu juga ada di Facebook di pmi_prof_babel, dan tentunya di YouTube ada PMI Babel. Nah, sebelum kita jauh ke perbincangan kita yang tentunya berkaitan tentang kebencanaan, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dekat terlebih dahulu tentang latar belakang daripada narasumber kita hari ini. Mungkin boleh perkenalan secara singkat, nama, latar belakang, dan kesibukan sekarang apa, Pak Mikron, silakan. Terima kasih. Jadi kalau singkat, nama diberikan orang tua, bukan orang lain ya. Mikron Antariksa. Mikron Antariksa, mungkin kalau aktivitas keseharian selain jadi Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI, juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saat ini masih sudah hampir 5 tahun jadi Kepala BPBD. Wah, luar biasa. Ini tentunya tanggung jawab juga ya, dan juga amanah yang luar biasa juga. Karena kita tahu sendiri bencana itu kan tidak pernah ada habisnya. Bencana tidak ada hentinya gitu. Nah. tidak akan berhenti dan tidak akan pernah selesai. Tetap akan terjadi di wilayah kita maupun di wilayah Republik Indonesia. Karena memang banyak hal ya, hal yang mengakibatkan terjadinya bencana. Kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan angin, air, api. Nah, itu semua adalah untuk kita. Benar. Untuk keperluan dan kemaslahatan masyarakat. Kebutuhan kita. Namun terkadang segala sistem yang sudah terbangun akan rusak, akan menjadi tidak menentu ya, akibat dari kesalahan-kesalahan kita juga, sehingga timbullah yang namanya bencana tadi. Jadi kalau kita ambil simpel, air yang selama ini banjir ya. Sebenarnya yang Maha Kuasa Tuhan itu menciptakan air tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang. Benar. Nah, dia yang ada di muka bumi, yang turun juga di muka bumi seperti itu juga. Tiap hari tidak ada kurang ataupun tidak lebihnya. Nah, tapi terkadang karena ada kerusakan lingkungan, ada perubahan cuaca yang mengakibatkan terjadinya penumpukan air. Di satu sisi ada kekeringan, di sisi lain ada kelebihan air kalau kebanjiran seperti itu. Nah, hal-hal ini yang harus melandasi kita untuk dalam berperilaku, bersikap di Republik ini, di lingkungan kita. Berarti secara, kalau saya tarik, berarti tidak kurang bahwasanya kebencanaan itu pun akibat daripada manusianya juga. Ada keterbatasan lebih kecenderungannya seperti itu. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang 24 2007 sering saya mengatakan sebenarnya apakah gempa bumi, angin kencang itu adalah bencana. Banyak yang mengatakan itu adalah bencana. Nah, tapi saya katakan itu belum tentu bencana. Kenapa itu, Pak? Nah, kan beda kan? Iya. Kenapa nih? Kita harus
harus mengetahui dulu landasan. Harus mengetahui dulu landasan karena posisinya terjadinya gunung berapi di bawah permukaan laut. Apakah itu bencana? Secara nalar bencana. Bukan, itu adalah fenomena alam. Jadi bencana dalam Undang-Undang 24 itu adalah suatu kejadian ataupun serangkaian kejadian yang mengakibatkan kerusakan dan merugikan manusia. Kerusakan iya, tapi tidak merugikan manusia. Artinya pada waktu gunung meletus di bawah laut, dia hanya membuat kerusakan di lingkungannya, tapi tidak merugikan manusia. Belum dikatakan bencana. Artinya angin kencang, tiap hari ada angin kencang. Nah, itu fenomena alam. Tapi apabila sudah merusak, merugikan masyarakat, membuat kerugian material dan ada juga korban jiwa, nah itu bisa dikatakan bencana. Oke, nah ini juga penting banget nih buat teman-teman dan juga rekan-rekan Sahabat Podcast, bahwasanya bencana perlu digarisbawahi yang bisa merugikan, merusak dan menimbulkan korban baik jiwa, korban material maupun jiwa. Kalau seandainya gempa bumi yang hanya kita rasakan getarannya saja, itu belum dikatakan bencana. Itu fenomena alam. Kayak kejadian di Jebus, berapa kali juga sering bumi. Belum bencana itu. Banjir yang sering melanda misalnya Kampung Bintang, 2 jam ataupun 1 jam sudah hilang. Artinya tidak menimbulkan korban, hanya mengganggu saja, tidak merusak dan hanya lewat saja. Itu belum dikategorikan sebagai bencana. Nah, tapi kitanya harus mengetahui dulu, jadi jangan langsung tiba-tiba gitu ya, bencana. Angin kencang bencana. Gunung berapi bencana. Bukan. Itu fenomena alam ciptaan Tuhan juga. Artinya dapat duit, itu baru bencana. Karena merugikan. Oke, itu mungkin secara gambaran umum tentang bencana dan juga fenomena alam. Tapi sejauh mungkin Pak Mikron menjabat sebagai Kalak BPBD dan juga Kabid PB di PMI Provinsi Bangka Belitung, apa sebenarnya kekhawatiran kebencanaan yang ada di Bangka Belitung ataupun isu strategi sekarang tentang kebencanaan di Bangka Belitung? Ya, tadi saya katakan bahwa kehidupan kita adalah sistem tata surya, sistem kehidupan sistem alam dan segala macam. Apabila ada kerusakan satu akan mengakibatkan kerusakan yang lainnya juga. Yang lain juga berubah, yang lain juga akan rusak dan yang lain juga akan bencana. Nah, isu yang saat ini sedang menonjol adalah tentang kerusakan lingkungan untuk Bangka Belitung. Artinya yang selama ini mungkin 10 tahun terakhir ini saya sangat merasakan ya secara pribadi perbedaan suasana yang biasanya Agustus itu panas, tiba-tiba sekarang hujan gitu kan. Biasanya kita nonton pawai itu kan berpanas-panasan pakai payung segala macam. Nah, kalau sekarang Agustus saya lihat hujan sudah 3 hari ini tidak henti-hentinya. Dan kalaupun dia panas, sangat beda dengan panas dahulu. Kalau panas sekarang, panasnya luar biasa. Bikin gerah, bikin hitam kan. Nggak bisa dielakkan kalau itu. Nah, jadi ada pertama kerusakan lingkungan, yang kedua adalah perubahan cuaca. BMKG sudah mengatakan bahwa ada peningkatan suhu 1 derajat. Untuk di Bangka Belitung? Untuk Republik Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi naik satu derajat. Misalnya kan selama ini suhu antara kita 28 32. Misalnya sekarang 33. Ada peningkatan suhu dan itu efeknya luar biasa. Kalaupun misalnya kekeringan atau musim kemarau, keringnya luar biasa panjangnya. Pada waktu musim hujan banjirnya juga seperti itu. Jadi sewaktu-waktu ada cuaca ekstrim, ada angin yang tiba-tiba datang dan segala macam. Air laut juga masuk ke kita akibat mungkin fenomena pemanasan tadi yang semulanya 24-25 ya sekarang bisa 27-28. Nah, ini yang mengakibatkan alam sudah mulai bergeliat.
Misalnya sama dengan kita lah ya, tertusuk satu. Kalau tertusuk satu pasti kita menggeliat. Iya. Nah, artinya alam juga sudah tidak kita jaga dan terjadilah hal-hal seperti itu. Terjadilah hal-hal yang mengakibatkan adanya kerugian, adanya fenomena alam yang berlebihan mengakibatkan kerugian pada masyarakat tadi. Bisa juga misalnya kita hujan paling lama mungkin hanya satu hari atau 2 hari. Kalau sekarang 3 hari. 3 hari. Nah, ada perbedaan itu ya, 3 hari walaupun dengan intensitas yang kecil. Nah, tapi kan kalau diukur debit air. Kalau diukur saya cuma ngetes aja kemarin. Saya taruh ember gitu kan. Di luar dengan curah hujan tek itu cepat penuhnya. Nah, cepat penuhnya. Artinya bumi kita, tanah kita, apalagi tanah kita ini tingkat kejenuhannya tinggi sekali. Iya. Artinya penyerapan airnya itu tidak paling 1 jam dia bisa menyerap. Baru bisa menyerap airnya. 1 jam dia menyerapnya. 1 jam kemudian setelah itu sudah mengalir kemana-mana, sudah menggenangi dan lain-lain akibat kepadatan ataupun kejenuhan tanah kita. Dan itu isu yang sangat luar biasa yang harus kita antisipasi. Nah, bukan saja ke dalam kesiapan dan kesigapan kita, tapi kita juga harus memikirkan yang lebih jauh lagi. Bahasa asingnya tuh kita harus lebih preventif proaktif. Proaktif. Artinya bukan lagi bukan lagi terjadi bencana kita baru turun, tapi kita harus preventif, pencegahan yang harus proaktif, dan pencegahan ini yang harus kita terus suarakan. Pencegahan itu bisa pencegahan dan kesiapsiagaan. Berarti ini juga yang menjadi misi juga daripada BPBD dan juga PMI juga. Iya, kita harus, kalau bahasa kerennya sebenarnya pencegahan dan kesiapsiagaan itu adalah investasi. Investasi. Daripada kita responsif pada waktu terjadi bencana, itu kan sudah ada korban, sudah banyak kerugian. Mau tidak mau kan pasti merusak. Kalau seandainya fenomena alam itu berlebihan, gempa yang dekat dengan pemukiman dengan skala Richternya yang tinggi, nah itu kan sangat merugikan masyarakat, rumah segala macam. Nah, kita harus berinvestasi dari awal sebenarnya. Kalau sudah ingat tahun 2017 ya, 2016 Pangkal Pinang banjir. Nah itu kan kerugiannya sampai 1 triliun itu. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa kan. Sampai bahkan berita nasional. Betul. Sampai ke Belitung juga terjadi seperti itu. Kerugiannya luar biasa. Tapi kalau kita antisipasi preventif proaktif jauh sebelum itu paling hanya 100 miliar ataupun hanya sekitar 10 miliar yang dibutuhkan daripada merusak 1 triliun. Jadi saya katakan bahwa pencegahan dan kesiapsiagaan itu adalah investasi yang luar biasa. Oke. Gitu. Wow. Tapi ini sebenarnya menjadi kekhawatiran juga Pak, ketika langkah preventif yang mungkin sudah dilakukan baik oleh BPBD, PMI ataupun instansi lainnya, tapi tidak dimaksimalkan oleh masyarakatnya. Ya, masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat booming ya istilahnya. Istilah keren itu booming. Kalau kita lihat di rumah-rumah masyarakat Bangka di kampung-kampung, satu rumah seperti ini pasti rumah sebelahnya sama ngikut. Kalau satu rumah tuh beli keramik ini, nah sebelahnya juga seperti itu. Kalau kita misalnya TI semuanya. Kalau kita nanam sawit semua. Tapi kalau satu mati nggak mati semua. Nah artinya kearifan lokal masyarakat itu kalau kita benar-benar membuat strategi yang jitu, misalnya membiasakan dengan penanaman pohon, membiasakan dengan kebersihan selokan, bersih setiap hari. Nah kebiasaan itu akan membuat latah semua masyarakat. Nah, cuma harus selalu didengungkan. Kita kan nggak bosan-bosan mendengarkan seorang pramugari menginformasikan kepada kita apabila terjadi bahasa evacuate harus ini, harus itu. Nah kita kelemahannya di situ, tidak sering mengingatkan, tidak sering memberitahukan kepada masyarakat, hal masyarakat harus begini, nanti juga masyarakat akan datang. Misalnya
ada salah satu kabupaten kota di Bangka Bangka Belitung Belitung. yang kemarin mensyaratkan apabila kalian mau menikah harus menanam pohon. Nah, hal-hal seperti itu, ada. Yang kreativitas seperti itu yang kami pikir bisa membuat latah masyarakat, bisa membuat masyarakat beralih gitu kan. Misalnya Ika daripada TI, ya lo nanam durian berhasil lah. Nah, pada waktu lah berhasil sih kok durian. Ikut semua. Yang lain juga nanam durian. Sama kayak kemarin yang masalah lada, akhirnya nanam semua. Nanam lada semuanya. Kalau lah tidak laku lagi tebang. Nah, hal-hal ini kita juga harus membiasakan. Setelah itu kita kan selalu mendengar adanya penanaman pohon, ada seremonial yang luar biasa diadakan, tapi tidak ada perawatan, tidak ada pengendalian. Sering banget ya. Sering misalnya tidak ada setelah ditanam ditinggal nah hidup nedak mana betul ya mat pukok kula nanam katanya kan. Asal bahasa pukok itu susah. Padahal itu pemahaman yang salah. Iya, harusnya dirawat. Dirawat. Jadi kalaupun bisa kan dibuat semacam sayembara ataupun lomba misalnya yang bisa menghidupkan pohon sampai 3 meter. Sampai 3 meter sampai menghasilkan seperti itu. Ataupun dengan sistem kelekak ya. Kita buat kelekak di kampung itu, nanti hasilnya kami nanam cempedak, nanam duku, manggis segala macam, hasil bagilah. Seperti itu. Berarti sekarang harusnya narasi tentang penanaman pohon itu harus diganti, Pak. Penanaman, penjagaan, perawatan pohon. Jadi orang bertanggung jawab. Makanya saya bilang tadi investasinya dari situ gitu. Investasi ya yang harus benar-benar dijalankan oleh kita. Jangan sampai pada saatnya sudah rusak. Kita sangat susah untuk memulihkan kembali. Kita lihat di berbagai tempat yang terjadi bencana seperti di Lombok, di Bengkulu, di segala macam, yang sampai sekarang Lombok itu belum selesai. Sampai dengan detik sekarang untuk pembuatan rumahnya kembali. Terus di Palu juga belum selesai. Untuk pemulihan kembali, untuk netral kembali, untuk beraktivitas normal kembali itu sangat lama gitu. Sangat lama dan bukan hanya 100-200 duitnya kan, banyak itu dan berkelanjutan. Banyak berkelanjutan seperti itu. Berarti ini saya tarik bahasa yang tadi ya, penanaman perawatan itu namanya sustainable berkelanjutan. Nah, seperti itu yang harus kita dengungkan kembali. Bukan hanya penanaman pohon. Ya, bagaimana melindungi lingkungan ini secara berkelanjutan atau dari mulai penanaman sampai dengan menghasilkan buah. Berarti ini secara tidak langsung saya tarik kesimpulan, berarti di dalam bencana ada yang namanya prabencana, preventif tadi. Kemudian juga bencananya, yakni proses tanggap daruratnya, dan pasca bencana yakni sustainable tadi. Nah, untuk di Bangka Belitung sendiri, Pak, langkah-langkah dari pra, bencana dan pasca sudah sejauh mana didengungkan ke masyarakat? Iya. Jadi euforia euforia kita itu menolong, membantu. Semboyan PMI tadi sudah berubah ya. Siap membantu, sekarang selalu membantu gitu kan. Ada perubahan narasi. Nah, pada waktu kita sekarang ini, kita menolong orang itu memang terjadinya di saat bencana. Nah, artinya pada waktu terjadi bencana alam merusak, kita langsung menolong. Pada waktu kita memberikan edukasi, mereka tidak ada. Perencanaan tidak ada. Jadi kami pikir kita harus rubah pola pikir lah. Nah, untuk di Bangka Belitung sebenarnya dari tiga siklus tadi sudah dilaksanakan. Kemarin kita mengadakan kegiatan bareng-bareng dengan Ayo Bersuara, Bersih Sungai dan Muara di Mentok gitu kan, untuk sisi pencegahan. Dan alhamdulillah sebenarnya setelah kita keruk 300 meter, setelah kita bersihkan, kejadian banjir tidak terdengar lagi di Mentok. Tapi itu juga tidak permanen ya, tidak permanen, aman. Karena hanya 300 meter, selagi hulunya masih tetap di sungai Sungai Cukong. Cukong. Cukong apa Culong, lupa saya.
Culong. Kalau saya bilang cukong karena Cukong, ya. yang memiliki sungai itu banyak cukong timah. Sungai Cukong. Nah, kalau tidak di hulunya dibereskan, itu akan terjadi sedimentasi lagi. Nah, cepat sekali sedimentasinya. Nah, di saat bencana kita juga sering ya kerja sama untuk kegiatan kayak di Kebintik kemarin di berbagai tempat di wilayah Bangka Belitung sudah kita laksanakan. Nah, saat bencana juga kita sudah melaksanakan pembangunan walaupun dengan bantuan. Nah, ketiga hal ini yang paling yang mendasari adalah harus adanya kerjasama. Dan kebetulan juga saya menjadi ketua bidang di PMI, artinya sinkron kerjasama itu enak banget gitu loh. Dan tanggung jawab juga, yang besar juga. Tanggung jawab juga gitu kan. PMI selalu ikut serta di dalam penanggulangan bencana. Kalau bilang Pak nggak ada PMI-nya, Pak nggak ada pramukanya, Bapak bilang selama ini ada PMI, ada pramuka. Nah, saya bilang saya PMI, saya juga pramuka. Oke. Nah, ini kan kita menarik banget, Pak. Dari tadi kita berbicara tentang hal-hal umum. Nah, sekarang kita spesifik ke PMI. Mungkin yang sekarang menjadi perhatian ataupun langkah ke depan yang dilakukan Pak Mikron sebagai Kabid PMI Bangka Belitung. Langkah dan strategi apa untuk menghadapi setiap kekhawatiran tentang bencana tadi? Ya, yang paling utama sebenarnya dalam setiap kegiatan atau program itu adalah data. Nah, pengolahan data, penginputan data sampai dengan aksi terhadap data tersebut. Nah, yang saat ini menjadi concern kami di bidang PP tentu adalah bagaimana kita mendirikan pengendali operasi. Kita memiliki data yang rutinitas terjadi di Bangka Belitung itu bencana apa saja, di mana saja, dan bagaimana untuk menanggulanginya. Nah, data-data itu yang kita analisa. Bukan lagi kita ada bencana turun, ada bencana turun. Kalau kita ada bencana turun, kita kalah dengan mungkin organisasi lainnya. Benar. Nah, artinya yang lebih mumpuni, lebih mapan. Nah, tapi kalau kita sudah menganalisa kebencanaan di satu tempat dan kemudian data tersebut kita lakukan. Itu lebih efektif dan efisien. Nah, saat ini kita coba mendirikan pusat pengendali operasi PMI, yang nanti kita akan launching dalam waktu dekat ini, dan tentu saja dukungan dari kawan-kawan PMI bidang lainnya, dari ketua umum ataupun ketua PMI Babel sangat kami butuhkan, sehingga PMI Pusdalop kita ini bisa mengendalikan operasi di berbagai tempat kejadian bencana seperti itu. Wow, ini luar biasa ya, dan tentunya dengan nanti adanya pusat pengendali operasi bencana PMI ini juga meringankan juga beban daripada OPD pemerintah yang terkait untuk lebih siap dan selalu waspada. Nah, kalau itu berbagi tugas nanti. Siap, luar biasa. Dan semoga apa yang dicita-citakan ini juga bisa menjadi realisasi dan memberikan dampak serta manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Bangka Belitung. Siap. Amin, Pak ya. Amin. Saya siap dukung Pak di belakang aja. Di belakang, nggak di depan. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini suatu hal yang luar biasa, dan tentunya nanti juga kita bakalan banyak banget bincang-bincang tentang PMI juga. Dan ternyata kalau dari kesimpulan tadi, ternyata PMI bukan hanya tentang donor darah, tapi juga punya keterlibatan aktif dalam penanggulangan bencana. Sekian Seven Podcast kita edisi kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Seven Podcast, ruang kreatif kita. Salam tangguh. Seven Podcast.